Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada saat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri Elisha dengan NIM 1030525050 dari kelas DS Gabungan 0304 Prodi S1 Data Science. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda berdasarkan perspektif Islam. Baik, permasalahan pertama adalah krisis identitas yang dialami oleh Farhan. Meskipun ia sudah sukses secara materi, ia justru merasa kosong dan kehilangan arah hidup. Dalam Islam, hal ini dapat terjadi ketika seseorang belum memahami tujuan hidup yang sebenarnya. Karena dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada kedekatan dengan Allah. Lalu, permasalahan kedua adalah pencarian keyakinan atau akidah. Farhan mulai menyadari adanya Tuhan dan kembali mendalami spiritualitas. Langkah yang diambil Farhan merupakan langkah yang tepat, karena dalam surah Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan tanda bagi orang-orang yang berpikir. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa manusia pada dasarnya memiliki fitrah untuk mengenal dan meyakini Tuhan. Permasalahan ketiga adalah perubahan dalam ibadah dan akhlak. Farhan mulai menjalankan sholat dan juga gemar berbagi kepada sesama. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah yang memberikan manfaat bagi sesama. Permasalahan keempat adalah dilema dalam pekerjaan, ketika Farhan dihadapkan pada proyek yang diragukan secara agama. Dalam kondisi seperti ini, seorang muslim harus berhati-hati. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa kita tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa segala bentuk muamalah harus sesuai dengan prinsip halal dan tidak mengandung kemaksiatan. Permasalahan kelima adalah bagaimana Farhan menentukan hukum dalam situasi tersebut. Ia mencari dasar dari Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama. Langkah yang diambil Farhan merupakan langkah yang tepat, karena dalam Islam, sumber hukum berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam konsep usul fikih, bahwa setiap persoalan harus dikembalikan kepada sumber hukum tersebut. Jadi, keputusan yang diambil tidak berdasarkan pendapat pribadi saja, tetapi memiliki landasan yang kuat. Lalu, permasalahan terakhir adalah konflik antar karyawan yang berbeda keyakinan. Dalam hal ini, Farhan harus bersikap adil dan menjunjung tinggi toleransi. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Selain itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Namun, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa toleransi berarti menghormati perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan. Jadi, Farhan harus tetap adil, menghormati semua pihak, tetapi tetap menjaga prinsip keimanannya. Dari seluruh permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang lengkap dalam kehidupan, baik dalam aspek pribadi, pekerjaan, maupun sosial. Akidah menjadi dasar utama dalam setiap keputusan, dan seorang muslim juga harus mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap tindakan. Selain itu, sikap toleransi juga penting dalam kehidupan bermasyarakat selama tidak mengorbankan prinsip keimanan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis studi kasus tersebut. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang lengkap dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.